Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Yamal Official Vlog. Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjol. Baik legal maupun ilegal, ojo kendor. Sama-sama kita katakan ojo kendor ya. Jangan pernah kendor semangatmu. Jangan pernah Anda lemah mental akibat diteror dan diancam oleh pinjaman online. Kali ini saya akan bahas SPayLater dan S-Pinjam. Di Februari ini, di penghujung Februari, sudah berani mempidanakan nasabah yang gagal bayar. Bagaimana kita menyikapinya? Simak videonya baik-baik. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel YouTube ini, channel yang membantu Anda untuk melepaskan rasa takut saat situasi gagal bayar di pinjaman online baik legal maupun ilegal. Channel YouTube yang membuat Anda terbooster mentalnya dengan baik. Anda sudah ada di channel YouTube yang tepat untuk Anda bisa belajar banyak terkait masalah teror ancaman saat Anda gagal bayar di pinjaman online. Channel YouTube ini saya dedikasikan khusus buat kalian semua yang saat ini takut, resah, gelisah, khawatir atas gagal bayar yang saat ini juga Anda hadapi. Kali ini saya akan bahas SPayLater dan S-Pinjam. Di Februari, di penghujung, di akhir Februari ini, sudah mulai mempidanakan nasabahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara aturan tidak membolehkan. Simak videonya. Mudah-mudahan menjadi pencerah buat kalian semua dan mengusir rasa takut yang selama ini ada. Nah, teman-teman, sebelum kita menonton tayangan tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung dengan cara di-subscribe channel Yamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap hari. Ada 3 kali, ada siang, ada sore, ada malam hari. Silakan ditonton video-video berkualitas, video-video edukatif, dan mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini benar-benar bisa membuat mental Anda makin kuat. Nah, teman-teman, Anda tidak cukup hanya menonton, hanya melihat tayangan-tayangan di channel YouTube ini. Anda juga harus tergabung dalam suatu komunitas. Saya sediakan, ada di grup Facebook. Nah, untuk link atau tautan bergabung, ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Silakan, Anda jawab saja pertanyaan diajukan oleh admin. Insya Allah Anda tergabung ya. Karena grup ini benar-benar selektif. Tidak seperti grup sebelah, siapa saja boleh masuk. Karena di sini tidak ada spam pinjol, DC pinjol, joki pinjol, apapun itu ya yang ingin menjerumuskan Anda lebih dalam lagi. Ya, kalau grup sebelah ngeri. Limit cair, ya, ajukan kembali, gasak pinjol, ngeri ya. Segera keluar dari grup tersebut. Hati-hati dan waspada. Nah, Anda ingin tergabung atau join di grup WA PMP, nah ya cukup mudah. Anda hanya wajib memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Begini penampakannya. Nah, ya Anda miliki kaos PMP ini, insya Allah Anda bisa tergabung di grup WA. Untuk memesan kaos dan memilikinya silakan. Ya, hubungi nomor ini via pesan WhatsApp. Ya, ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan untuk nomor konsultasi atau sharing ya. Karena ini nomor admin, bukan nomor sharing dan konsultasi. Sekali lagi, bukan nomor sharing dan konsultasi. Nah, kawan-kawan yang sudah memesan ya dan kaosnya sedang dalam perjalanan, Anda otomatis akan dimasukkan oleh admin. Ketika Anda selesai melakukan transaksi atau pembayaran, Anda akan langsung dimasukkan oleh admin ke grup WA PMP. Di sana ada saya. Ada ratusan orang juga ya. Dan Anda bisa interaksi di sana, dan kalau tidak puas dengan interaksi atau jawaban di grup, silahkan japri dengan saya. Kita konsultasi ya dengan saya langsung. Nah, Anda yang sudah memiliki kaos ini dan sudah tergabung di grup WA, Anda boleh ya masuk di Zoom dan memiliki akses untuk masuk Zoom ya, untuk kita konsultasi, untuk kita tatap muka, silaturahmi secara online ya. Nah, teman-teman semua silahkan ya Anda tergabung dan join di grup WA. Nah, satu lagi nih. Ini nih, kaos motivasi. Stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Nah, kalian yang ingin memiliki kaos ini juga silahkan bisa hubungi nomor ini. Ya,
pesan chatnya, di WA-nya, saya pesan kaos motivasi. Insya Allah langsung direspon oleh admin saya ya. Banyak sudah yang menggunakan kaos ini. Nah, teman-teman, sekarang simak SPayLater dan S-Pinjam mempidanakan nasabahnya nih di penghujung bulan Februari. Kalian mau lihat? Simak, jangan sampai di skip, jangan sampai dilewat, biar tidak ada yang tertinggal ilmunya. Nah, kita lihat ya, seperti apa sih mempidanakan nasabah ya, jadi SPayLater dan S-Pinjam ini. Nah, kita lihat, mohon diloloskan Pak Haji Jamal dan mohon pencerahannya Pak Haji dan teman-teman gagal bayar aplikasi S-Pinjam sudah 3 bulan, apakah ini benar? Ya, saya bacakan ya. Teman-teman bisa melihatnya juga di layar ya. 082196369399 nasabah SPayLater dan S-Pinjam yang terhormat. Akibat hukum, jika somasi diabaikan yang harus Anda ketahui, 1. Gugatan hukum pasal 1238 KUH Perdata, Anda dipanggil ke pengadilan dengan surat perintah yang berasal dari hakim, yaitu penetapan jurusita dan paksaan untuk pemenuhan perjanjian ke alamat Anda. 2. Denda dan sanksi pasal 1246 KUH Perdata, membayar biaya kerugian. 3. Tuntutan pidana. 4. Pengiriman tim kolektor mendatangi rumah atau kantor tempat Anda berada. Tim kolektor menghubungi mendatangi orang terdekat Anda secara terus-menerus yang akan mengganggu aktivitas sehari-hari Anda dan orang sekitar. Saya tunggu hari ini, hutang SPayLater dan S-Pinjam Shopee via aplikasi Anda sudah diselesaikan maksimal di jam 9 malam. Nah, Pak, ini gimana Pak? Itu ada poinnya di pidana. Saya review ya, buat kalian. Saya review. Di sini kita soroti ya terkait masalah, ya udahlah, masalah gugatan dan ini saya soroti juga ya. Ada penetapan jurusita lah, ada apalah. Itu kan perlu proses bos ya. Jadi Anda nasabah nggak usah takut. Melihat ancaman seperti ini nggak usah takut ya. Ini hanya upaya untuk membuat Anda takut. Nah, di sini ada, saya kasih yang poin ketiganya ya, tuntutan pidana. Mempidanakan nasabah yang tidak bayar utang. Mempidanakan nasabah yang gagal bayar di SPayLater dan S-Pinjam di Shopee. Ya, begini kawan, seperti yang sudah saya jelaskan dalam video-video terdahulu, tidak mudah untuk melakukan itu dan tidak akan pernah mungkin bisa mereka melakukan pidana atau mempidanakan Anda ya, melakukan tuntutan pidana. Begini, Anda berhutang, ya tentunya dari awal ingin melakukan utang ini ya dengan baik-baik, dicicil, ya diangsur setiap bulannya, dan itu yang memang ada gambarannya dari kalian. Namun karena satu dan lain hal, ada yang gagal bayar itu akibat cash flow-nya terganggu. Ya ada banyak kebutuhan biaya yang harus ditutupi atau harus diselesaikan, sehingga angsuran dari pinjolnya atau angsuran untuk Shopee, SPayLater dan S-Pinjamnya terabaikan. Nah, itu gagal bayar. Ada juga yang karena datanya dibajak, data digunakan untuk melakukan pinjaman ini. Ada juga yang datanya digunakan oleh temannya. Datanya dipakai oleh temannya setelah cair, setelah menikmati uang, lalu temannya kabur dan akhirnya dia bingung. Terjadilah gagal bayar. Banyak sekali penyebab dari gagal bayar ini. Dan kawan-kawan, saya perlu kasih tahu ke kalian semua. Gagal bayar, ya tidak bayar, tidak mengaksur, tidak membayar kewajiban Anda terhadap pinjaman online ini tidak akan menyebabkan Anda dipidana, ya, tidak akan pernah membuat Anda dipenjara. Ingat, di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, di pasal 19 ayat 2 sudah dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utang. Jadi Anda yang berutang tidak bisa bayar utang, tidak bisa Anda dipenjara atau dipidana. Nah, sudah jelas ya. Ini sudah ada undang-undangnya karena di Indonesia berlaku lex specialis derogat lex generalis. Jadi aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Banyak ya yang ditujukan ke kalian ya, kalimat-kalimat atau kata-kata atau kiriman-kiriman yang menakutkan bagi sebagian orang. Anda dituduh pasal penggelapan, Anda dituduh pasal 378 penipuan ya.
segala macam pasal di KUHP, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan semuanya untuk membuat resah dan takut. Nah, Anda sekarang sudah tercerahkan dengan baik, ya, bahwa Anda tidak bisa bayar pinjaman online Anda, tidak bisa mengangsur membayarnya, ya, berarti intinya gagal bayar, tidak menyebabkan Anda bisa dipidana penjara. Itu sudah jelas. Bunyi dari pasal tersebut, bunyi dari undang-undang tersebut, ya, lex specialis, sebagai aturan khusus yang akan mensampingkan aturan-aturan umum seperti yang tercantum, ya, pasal-pasal di KUHP yang sering mereka kasih ke kalian, pasal penipuan dan lain-lain, ya. Oke, saya yakin Anda tercerahkan, dan mudah-mudahan lewat video ini Anda sekarang sudah makin tenang, ya, menerima pesan seperti ini, cuekin. Menerima pesan seperti ini, jangan jadi beban pikiran, jangan jadi fokus Anda, ya. Fokus Anda itu saat ini tuh bukan untuk mikirin, aduh gagal bayar ini gimana ya, besok ada DC datang. DC datang, besok, lusa, apapun itu DC datang, hadapi. Kapanpun mereka datang, hadapi. Jangan pernah Anda menghindar. DC datang, ya, kita tanyakan semua kelengkapannya. Apa yang you bawa? Anda menagih ke saya, Anda menagih ke rumah saya, ke tempat saya. Artinya harus ikut apa yang tuan rumah mau. Termasuk menanyakan semua kelengkapannya. Tidak lengkap, tidak membawa kelengkapan, suruh pulang. Karena kelengkapan yang mereka bawa hanya syarat mereka untuk menagih, bukan syarat Anda untuk bayar. Paham? Ya itu, ya saya kasih gambarannya. Jadi nggak usah ada rasa takut. Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang masih muncul. Termasuk ketakutan yang tadi, ya. Benarkah Pak dituntut pidana? Nggak ada. Ya, sudah jelas. Saya bilang, nggak ada. Yang bilang bukan saya, tapi undang-undang. Tapi aturan dan perangkat hukum yang bilang seperti itu. Oke? Mudah-mudahan kalian semua sudah tercerahkan. Dan seperti biasa, sebelum saya tutup video ini, saya mohon feedback terbaik dari teman-teman semua. Kawan-kawan semua yang menonton channel YouTube ini, bantu, ya, dengan cara tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Itu sebagai afirmasi positif juga buat kalian. Agar kalian benar-benar merasakan atmosfer, ya, bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan. Anda memiliki atmosfer keberanian yang cukup luar biasa. Afirmasi positif, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube. Pempe, Pempe, Jaya, 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 Ojo. Alhamdulillah ada di akhir video. Seperti biasa, saya akan mereview, kasih kesimpulan buat kalian. Jadi begini, ada poin-poin yang tadi saya sebutkan, Anda juga sudah baca, akan digugat. Ya, tadi di poin berapa? Dituntut secara pidana. Hello, Anda yang gagal bayar, tidak bisa bayar, angsuran, pinjaman, dan sebagainya, tidak bisa dipidana penjara. Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia di pasal 19 ayat 2 sudah dijelaskan bahwa seseorang tidak bisa atau tidak boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utangnya. Jadi, Anda tidak bisa dipenjara karena tidak bisa bayar utang. Sudah jelas, bunyi undang-undang, bukan bunyi mulut saya, tapi undang-undang yang bicara. Paham, ya? Mudah-mudahan apa yang saya tayangkan kali ini mengedukasi kalian semua, membuat Anda makin tenang, membuat situasi hati Anda makin reda, ya. Tidak lagi Anda kalang kabut, pusing, stres, resah. Buang semua itu, kawan. Ya, kita jalani hidup lebih baik lagi. Mulai hari ini, besok tanggal 1 Maret, hidup lebih baik lagi. Insya Allah, keberkahan akan selalu ada buat kalian semua ketika kalian memang benar-benar niat dan totalitas untuk hijrah keluar dari segala macam jeratan riba pinjaman online. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir, semoga menjadi manfaat, dan saya doakan kalian semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, semoga Allah sembuhkan sakit kalian, angkat sakit penyakitnya, Allah pulihkan kembali agar kalian dapat fokus untuk menghidupi keluarga Anda. Teman-teman yang saat ini sedang berikhtiar, semoga Allah luaskan, mudahkan, lancarkan atas apapun ikhtiar pekerjaan yang kalian lakukan. Dan Allah memberikan kemudahan serta keberhasilan. Dan dijauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Saya mohon pamit. Stay strong, keep strong,
jangan pernah lemah dan lelah. Oke, itu saja yang mau saya bawakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.